Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Pak Tam. Kali ini kita akan membahas mengenai menulis teks pidato. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam bentuk pidato persuasi. Materi esensial pada pertemuan kita pada hari ini terdiri atas 4. Yang pertama, struktur teks pidato. Kedua, aspek kebahasaan teks pidato. Ketiga, langkah-langkah menulis teks pidato. Keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks pidato. Nah, masih ingatkah kalian tentang definisi atau pengertian pidato persuasif? Iya, pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif bersifat mengimbau atau mengajak pendengar untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Adapun struktur teks pidato persuasif yaitu: pertama, pembukaan pidato yang terdiri atas 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan penyampaian tema atau topik pidato. Yang kedua, isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan atau dibicarakan. Pada bagian isi ini, penulis pidato akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Bagian ini berisi pendapat penulis dan dilengkapi dengan data dari berbagai sumber. Ketiga, penutup pidato adalah bagian akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dilengkapi dengan ajakan atau persuasi. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Ketiga, salam penutup. Selanjutnya adalah aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan kata-kata sapaan orang kedua, yakni hadirin, bapak ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, memuat kata-kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ketiga, menggunakan kata-kata perujukan, misalnya berdasarkan data, merujuk pendapat, dan sebagainya. Yang keempat, menyisipkan kosakata yang bersifat mengajak, seperti ayo, tolong, mari, dan mohon. Yang terakhir 5, menggunakan kata penghubung antar kalimat dan antar paragraf, misalnya namun, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan tema, topik, atau pokok pembicaraan. Kedua, menganalisis karakteristik target audiens atau pendengar. Ketiga, mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam berpidato. 4. Mencari data atau fakta pendukung tentang ide atau gagasan yang akan disampaikan. Kelima, menentukan tujuan pidato, misalnya mengajak atau persuasi. 6. Menyusun kerangka pidato yang terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. 7. Mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato dengan uraian yang detail. 8. Melakukan editing atau penyunting. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks pidato. Yang pertama, kesesuaian tema, judul, dan isi pidato. Yang kedua, sistematika pidato atau struktur pidato. Yang ketiga, penggunaan bahasa dan kalimat persuasif yang kreatif, menarik, dan santun. Keempat, penggunaan ejaan, di dalamnya ada huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Untuk contoh pidato, kalian dapat mengecek pada tautan yang disematkan pada video ini. Untuk melatih kemampuan kalian dalam menulis pidato, silakan tulis pidato persuasif sesuai dengan topik yang kalian pilih dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif. LKPD dapat kalian akses dengan mengklik tautan yang ada pada deskripsi video ini. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sukses selalu. Terima kasih, salam Pak.